Shalom Elohim, selamat sore Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun berada. Selamat beraktivitas Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dalam keadaan sehat, kuat, aman dalam perlindungan Allah Bapa di surga ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu kasih dalam Tuhan untuk kita beribadah, sekalipun ibadah kita di online saja, tapi saya yakin percaya bila mana kita ibadah dengan sungguh-sungguh mengangkat satu pujian, penyembahan, firman Allah yang kita responi di sore hari ini, saya yakin percaya kita semua akan menerima janji ibadah. Yang penting kita beribadah dengan fokus, ibadah kita dengan serius dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu kasih dalam Tuhan memberikan waktu untuk kita beribadah sebentar saja ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Karena firman Allah katakan latihan badani terbatas gunanya, ibadah itu mengandung janji hari ini dan yang akan datang. Dan saya yakin percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun berada, rindu beribadah, dan janji ibadah itu Allah akan berikan kepada kita bila mana kita beribadah dengan fokus. Amin. Saya angkat satu pujian dan saya mengajak Bapak Ibu kasih dalam Tuhan untuk kita mengangkat satu pujian yang berkata, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku, tak usah ku takut sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang kau di dalamku, tak usah ku cemas bab kau hiburku, saat ku lemah kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau heran, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami sembah-sembah-Mu Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Benar Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus ku tak akan goyah, karena bersama Engkau Allah yang hidup, Allah pencipta bumi langit segala isinya, yang selalu menyertai langkah-langkah hidup kami, bahkan aman dalam perlindungan Allah Bapa di surga dari hari kemarin bahkan sampai saat ini. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Bapa di surga. Saat di siang sore hari ini kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan dengan doa pujian dan penyembahan, firman Allah kesaksian yang kami persembahkan kepadamu Bapa di siang sore hari ini. Biar itu boleh menjadi persembahan yang kudus yang berkenan di hati Allah Bapa di surga. Terlebih dahulu kuduskan tubuh jiwa roh panca indera hamba-Mu Lucia Maria Pangke Elizabeth, bahkan semua yang mengikuti siaran di siang sore hari ini, jamah satu persatu dan urapi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan itu mengalir di setiap pribadi kami, sehingga pengurapan itu mengajarkan setiap kami apa yang harus kami lakukan, kerjakan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kata kalimat yang disampaikan hamba-Mu lewat firman Allah yang hamba-Mu ini sampaikan, biar itu boleh menjadi kekuatan, semangat yang baru bagi kami semua, baik saya bahkan yang mendengarkan
firman Allah di siang sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut firman Allah dengan sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih semangat untuk kita beribadah ya. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan memiliki lapar haus akan kebenaran firman Allah, bahkan memiliki roh menyala-nyala baik dalam melayani Tuhan Yesus dan melayani pekerjaan Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di sore hari ini kita lanjut dengan firman Allah, di mana firman Allah berkata di Yesaya 38 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita baca firman Allah di siang hari ini, yaitu Yesaya 38 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita tetap fokus untuk kita beribadah, kita fokus memuji, memuliakan nama Tuhan, kita fokus bermazmur, menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita fokus untuk mendengarkan firman Allah, karena firman Allah katakan iman timbul lewat pendengaran akan firman Allah. Ya, saya yakin percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan serius mendengarkan firman Allah ya, dan serius juga untuk membaca dengan iman firman Allah di sore hari ini. Saya akan baca pertama, yaitu perikopnya Hizkia sakit dan disembuhkannya. Ayat 1. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati, lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Kita lanjut lagi. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita lanjut lagi di sini. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, maka berfirmanlah Tuhan kepada kepada Yesaya. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada petunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak telah dijalaninya. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya, di mana firman Allah dikatakan di sini di perikopnya, yaitu Hizkia sakit dan disembuhkannya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mungkin sering kali mendengar di setiap khotbah di gereja-gereja, di ministry, bahkan di setiap pertemuan ibadah, baik itu di ibadah duka ataupun di ibadah ministry ya, di ibadah oikumene di gereja lokal masing-masing, pernah mendengar firman Allah ini ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi firman Allah datang di siang hari ini untuk mengingatkan kita kembali, baik saya dan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, supaya kita meresponi akan kebenaran firman Allah, supaya kita meresponi akan Allah kita, kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus dalam pribadi hidup kita, harus kita hargai, kita hormati. Begitu juga kehadiran Allah kita di dalam Yesus Kristus di tempat ibadah, kita hormati, kita hargai, supaya kita akan mendapatkan janji ibadah, yaitu janji ibadah, makanan minuman diberkati dan sakit penyakit dilalukan. Belalang pelahap, pengeri, pelompat, pencuri, berkat firman Allah akan singkirkan dari kehidupan kita yang percaya kepadanya. Saya yakin percaya Bapak Ibu kasih dan Tuhan dimanapun berada sangat rindu diberkati dengan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Hizkia, kenapa Allah meluaskan Hizkia sakit
Dan kenapa Allah meluaskan Hizkia itu disembuhkan oleh Allah? Karena ada rencana Allah dalam kehidupan daripada Hizkia, supaya kemuliaan Allah dinyatakan kepada Hizkia, dan Hizkia tahu bahwa Tuhan Allah kita dahsyat dan luar biasa. Kalau kita hidup dengan sempurna, dengan organ tubuh yang sehat, kuat, yang sempurna, kita dilahirkan tidak bercacat. Nah, kita juga mensyukuri kepada Tuhan. Ya, cacat pun tidak cacat, kita tetap bersyukur kepada Sang Pencipta. Karena ada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Ada kelemahan dan kekurangan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Karena tujuan yang Allah menyatakan kemuliaan itu kepada kita, terutama kepada Hizkia, supaya nama Allah Tuhan kita Yesus Kristus dimasyurkan, ditinggikan di setiap pribadi orang percaya kepadanya. Bahkan supaya Hizkia boleh bersaksi kepada dunia dan kepada jemaat dan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan di dalam tubuhnya, sehingga dia disembuhkannya kembali. Dan Hizkia menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang, bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus dahsyat luar biasa, yang sudah menyembuhkan segala penyakit yang dialami oleh Hizkia. Yang tadinya Hizkia mau mati, tapi tidak jadi mati. Kenapa? Karena Allah menyatakan kemuliaannya supaya Hizkia sembuh. Dan Hizkia harus tahu bersyukur kepada Sang Pencipta Allah kita yang dahsyat di dalam Yesus Kristus. Kita baca dari perikopnya ya. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datang Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya, Hizkia ini hampir mati. Bahkan orang di sekitar dia, keluarganya juga tahu bahwa Hizkia ini akan mati, tidak akan sembuh lagi. Tapi kenapa Hizkia boleh disembuhkan dan Tuhan Yesus tambahkan usia lagi kepada Hizkia, 15 tahun lagi dia hidup, supaya dia menceritakan kebaikan Allah di dalam Yesus Kristus kepada jemaat dan orang di sekitar dan kepada semua orang, bahwa Allah di dalam Yesus Kristus yang mengangkat penyakitnya dan dia disembuhkan, dan usianya daripada Hizkia ditambahkan menjadi 15 tahun lagi dia hidup. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau pernah mengalami seperti itu, mengucap syukur kepada Tuhan dan balas kebaikan Tuhan dengan cara apa? Lebih setia lagi, taat kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Dengan cara apa? Kita selalu mencari Tuhan Yesus saat teduh, doa pujian dan penyembahan, firman Allah, kesaksian. Biar itu boleh menjadi gaya hidup bagi kita semua orang percaya kepada Tuhan Yesus, sambil kita berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kita sambil berjaga-jaga supaya kita tidak membuka peluang celah kepada iblis setan. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita menjaga kekudusan dengan pribadi hidup kita sehari-hari. Kita buktikan bahwa kita adalah anak Allah yang benar-benar berkualitas, yang memberikan buah yang baik, buah yang benar, yang berkenan di hati Allah Bapa di surga. Ya, amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sehingga Allah memelihara kesehatan kita, Allah memberikan kita umur panjang. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya juga mengalami seperti itu. Dulunya sebelum saya menjadi hamba Tuhan, seringkali saya sakit, bahkan seringkali saya mengalami sesuatu hal yang tidak baik dengan sakit penyakit. Pernah saya mengalami bisu, tidak bisa bicara. Itu saat itu saya masih di Manado, belum saya menjadi hamba Tuhan. Dan saat itu saya mencari Tuhan Yesus, di mana ada seorang hamba Tuhan di gereja GSPDI yang ada di Alfa Omega di Kelabat, Manado, Sulawesi Utara. Dia mendoakan saya dan saya sembuh. Tapi saat ini hambanya sudah almarhum, oleh karena sudah waktunya Tuhan diangkat oleh Allah hambanya ini, yaitu Bapak Pendeta Max Kalalu. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan, baik itu pendeta, gembala, sidang, hamba Tuhan, penginjil, pendoa, syafaat, para misioner dimanapun, Tuhan sudah taruhkan karunia-karunia dari surga, talenta, karunia, visi dan misi daripada Allah Bapa di surga. Allah sudah berikan kepada kita, oleh sebab itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh takut dan gentar. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, jangan kita pergunakan keselamatan untuk diri kita
kita sendiri saja, tapi kita boleh bagikan kepada orang lain sehingga orang lain juga kenal Yesus siapa. Orang lain juga mengenal Allah kita di dalam Yesus seperti apa kuasanya. Bahkan mereka juga tahu dan kenal siapa Allah kita di dalam Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, begitu juga mereka tahu peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya kepadanya. Mereka juga tahu dan mereka juga bisa kenal siapa Allah kita di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Fungsi Roh Kudus dalam pribadi hidup orang percaya kepadanya, peranan Roh Kudus dalam pribadi kita orang percaya kepada Yesus seperti apa. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kualitas kita sebagai anak-anak Allah kita harus buktikan lewat apa perilaku kita sehari-hari. Ya, firman Allah katakan hari lepas hari kita diperbaharui, ya. Di mana firman Allah katakan, saya katakan kemarin, di mana Kolose 3 ayat 9, hari lepas hari kita akan diperbaharui oleh Allah. Hari lepas hari kita akan dikuduskan, kita akan dibersihkan oleh Allah, kita akan diuji oleh Allah. Ya, memang sakit rasanya kalau diuji oleh Allah, ya. Tapi tetap kita mengucap syukur dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, supaya kita boleh naik level. Allah yang mengangkat hidup kita, derajat kita, bukan manusia, bukan siapapun. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, begitu juga Hizkia. Setelah Hizkia dia disembuhkan oleh Allah, dia tahu bahwa Tuhan tidak membiarkan Hizkia, Allah tidak meninggalkan Hizkia. Allah memperhatikan kehidupan pribadi daripada Hizkia, dan akhirnya keluarganya juga benar-benar tahu dan percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus sungguh luar biasa yang dapat menyembuhkan Hizkia sehingga dia boleh disembuhkan dan ditambahkan usia menjadi 15 tahun lagi dia hidup. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, begitu juga saya, ya. Dulunya saya dipakai oleh Tuhan dari usia 30 tahun, ya. Saya dibaptis di Jakarta, tapi proses itu di Manado, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya dibaptis di Pantai Mutiara. Yang membaptis saya itu Bapak Pendeta Pariaji. Ya, saat itu tahun 1996 setelah anak saya lahir, anak saya Yosua lahir. Kemudian saya ada kerinduan mau memberi diri untuk dibaptis, dan saya dengan keluarga saya sebagian kami memberi diri dibaptis, dan salah satunya saya dibaptis oleh Bapak Pariaji, dan saat itu juga dengan Bapak Pendeta Gilbert Domondong, saat itu masih satu pelayanan. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memproses saya setelah saya di Manado. Ya, proses itu memang tidak enak, ya. Setelah saya menikah dengan suami saya yang tadinya memang tidak ada rencana, ya, tapi karena kuasa Tuhan dinyatakan supaya saya mengenal pribadi Yesus Kristus dengan proses ujian dalam rumah tangga, dengan proses ujian yang saya alami lewat pekerjaan senam saya dan lewat proses usaha bisnis saya harus mencari Tuhan, ya. Dan puji Tuhan, saya mulai langkah awal saya melangkah cari Tuhan dengan doa, pujian, penyembahan, firman Allah, doa puasa, doa semalam. Itu yang saya lakukan di Manado tahun 1999 setelah saya menikah di Manado. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat proses anak saya sakit perut juga, Tuhan Yesus Allah yang hidup, dia menyatakan kemuliaan lewat penglihatan. Saya melihat bahwa Tuhan Yesus itu ada, dia menjamah perut anak saya Yosua sehingga anak saya boleh sembuh. Itu semua karena Tuhan Yesus, ya. Penglihatan yang Tuhan Yesus berikan kepada saya itu secara manusia, ya, saya bingung, saya kaget, kok sepertinya Tuhan Yesus, ya. Alam sadar tidak sadar orang kalau sudah dalam istirahat malam tertidur, ya, ada kalanya sadar dan tidak sadar. Tapi saat itu saya disadarkan oleh Tuhan supaya saya melihat Tuhan Yesus memakai jubah putih dan menumpangkan tangan di atas kepala saya, dan dia mengatakan kepada saya, hai anak manusia, bertobatlah, saya akan memakai kamu berbahasa roh, berkata-kata, doakan sahabat kenalanmu di mana saja berada, sebut dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Saya katakan kepada Tuhan Yesus, saya tidak tahu berdoa, saya cuma tahu doa Bapa kami, bahkan saya
tidak tahu apa itu bahasa roh, saya tidak mengerti. Tuhan Yesus, saya ini orang bodoh, saya tidak tahu apa-apa. Tapi kalau Tuhan Yesus memakai saya, perlengkapi saya dengan firman Allah, dan perlengkapi saya dengan karunia-karunia dari surga. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya diproses oleh Tuhan. Pertama kali anak saya sakit perut, kedua kali anak saya panas tinggi. Ya, Tuhan Yesus datang di malam hari juga, sekitar jam 1, jam 2 Tuhan Yesus datang, dan Tuhan Yesus tersenyum. Dia memegang anak domba dan memegang tongkat, dan Tuhan Yesus tidak berbicara, tapi Tuhan Yesus hanya tersenyum saja kepada saya. Dan akhirnya begitu Tuhan Yesus pergi, saya memegang suhu badan anak saya panasnya sudah turun. Artinya anak saya sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan Yesus tidak menumpangkan tangan, tapi bukti kehadiran Tuhan Yesus di saat malam hari, anak saya sempat mau tidur waktu itu. Dengan kehadiran Tuhan Yesus, Tuhan lihat hati saya, dan Tuhan Yesus lihat hati anak saya, dan Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya bahwa suhu badan anak saya disembuhkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, proses ujian, cobaan yang kita alami, kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh sambil kita berjaga-jaga. Ya, kedua kali itu Tuhan Yesus membuktikan bahwa kuasanya dengan kehadirannya, sekalipun tidak menumpangkan tangan di atas kepala saya dan anak saya sembuh. Suhu badan anak saya turun menjadi sembuh. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, percaya tidak percaya, tapi saya harus saksikan, karena ini saya alami langsung dari Tuhan Yesus. Karena dulunya waktu saya sebagai guru senam, saya malas ke gereja, bahkan saya tidak percaya Tuhan Yesus. Padahal keluarga besar saya sebagian ya Kristen, ada juga agama Muslim juga ada juga agama lain. Tapi saya keras kepala, saya malas ke gereja saat itu. Ya, sebelum saya bertobat, sebelum saya percaya dan menerima Tuhan Yesus, sebelum saya mendapat penglihatan dari Tuhan Yesus, saya malas ke gereja. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, penglihatan ya Tuhan Yesus berikan. Kita lihat di 1 Korintus 12 berbicara mengenai karunia-karunia dari Allah kita yang dahsyat. Allah memperlengkapi kita dengan karunia-karunia dari surga, supaya untuk kita saling melengkapi sebagai tubuh Kristus, tidak dapat dikotak-kotakan, tidak dapat dipisah-pisahkan. Untuk menjadi satu tubuh Kristus, kita saling melengkapi, saling menguatkan, saling mendukung, saling mendoakan, bahkan saling kita menghormati, saling menghargai, kita saling menerima, saling menasehati satu dengan yang lain. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya kedua kali itu Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan anak saya, suhu badannya turun menjadi sembuh. Itu karena kuasanya, kedaulatan yang dahsyat, yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Dia menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu hadir, sekalipun Tuhan Yesus tidak menumpangkan tangan di saat anak saya suhu badannya panas tinggi. Ya, ketiga kali lagi Tuhan Yesus proses saya, di mana saya tidak bisa bicara. Suami saya bingung, panik, bahkan kebingungan bagaimana cara supaya saya bicara. Sedangkan saya seorang guru senam, sedangkan kalau di kantor instansi pemerintah, di swasta, bahkan di fitness, di sanggar, kalau saya mengajar, saya harus memberi aba-aba. Kenapa ini mulut saya tidak bisa terbuka? Ya, memang sungguh luar biasa kuasa keajaiban Tuhan Yesus ya. Saya diantar di gereja GSPDI gereja GSPDI Alpha Omega yang ada di Stadion Kalabat di Manado, Sulawesi Utara. Dan seorang gembala ini, Bapak Pendeta Max Kalalo, menumpangkan tangan di atas kepala saya dengan memakai minyak urapan, yaitu minyak bimoli yang sudah didoakan, yang menjadi minyak urapan. Dan akhirnya puji Tuhan, saya mengalami mujizat kesembuhan. Ya, puji nama Tuhan Yesus. Saya tahu itu semua karena kedaulatan Tuhan yang dahsyat. Dia membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu ada. Yang tadinya saya tidak percaya Tuhan Yesus seperti apa, kalau saya tidak melihat, saya tidak percaya. Prinsip saya seperti Thomas ya saat itu. Ya, akhirnya Tuhan Yesus membuktikan bahwa saya jangan keras hati, jangan bebal, jangan kepala batu, tapi saya harus tunduk pada otoritas kuasa Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah
dipromosikan kepada saya bahwa Tuhan Yesus itu ada dan kuasanya, kehadirannya itu ada. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalaupun kita mencari Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, pastinya Allah akan hadir, Allah akan menjawab doa kita. Bahkan Allah memelihara dan Allah melindungi kita. Ya, bahkan terlebih Tuhan, kesehatan kita terjamin, ada garansi yang Allah berikan kepada kita. Kita sehat, kuat, bahkan kita tetap bersyukur kepada Tuhan dengan segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga saya, begitu juga Hizkia ya. Dia mengalami sakit penyakit yang membuat dirinya hampir mati. Tapi kuasa Allah itu dimanifestasikan, dipromosikan sehingga Hizkia menjadi sembuh dan usianya ditambahkan menjadi 15 tahun. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, usia saya sekarang ini sudah 50. Ya, saya kelahiran tahun 69. Kira-kira usia saya sudah berapa ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Sedangkan pemakaian Tuhan kepada saya sekitar umur 30 tahun. Saya mengenal Yesus, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan saya mulai kerinduan beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan di Manado, Sulawesi Utara setelah saya sembuh dari sakit penyakit yang hampir membuat diri saya mati. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya saya mengalami juga di Jakarta karena saya sebagai guru senam untuk menghidupkan biaya hidup saya dan anak saya Yosua. Saya bekerja, saya memberikan privat kepada member-member senam saya, ya baik itu di instansi pemerintah, di swasta, di perkantoran, ya di sanggar, di fitness, karena saya mencari uang untuk anak saya sekolah dan saya juga untuk sesuap nasi. Bahkan saya sempat juga buka usaha toko Immanuel dan rumah makan Bakudapa di PD Pasar Jaya, Jalan Pasar Jambul. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 4 tahun lebih saya buka usaha di situ 1 kali 24 jam setelah saya mengalami lumpuh secara total oleh karena saya mengalami ditabrak motor, oleh karena saya mengajar senam dan tidak fokus lagi beribadah, tidak fokus lagi melayani pekerjaan Tuhan, tidak komitmen lagi melayani pekerjaan Tuhan. Ajaran Tuhan kepada saya, Tuhan menegur, Tuhan mengajar saya supaya saya harus berpegang teguh kepadanya dan harus berpegang teguh kepada ketetapan kebenaran firman Allah. Saya mulai belajar dan belajar terus. Bahkan saya bertemu dengan gereja, yaitu Gereja Bethel Indonesia di bawah naungan Bapak Insinyur Niko Nyoto Rahajo. Saya masuk di rayon 1G. Saya sebagai pendoa syafaat di gereja lokal dari anak saya kelas 3 SD sampai tamat SMK. Baru saya masuk di sekolah penginjilan, yaitu Pastor Benhin, dan saya tambah sekolah lagi di sekolah teologia Oikumene. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, saya tahu itu bukan karena kuat hebat saya, tapi semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan Yesus nyatakan pada saya. Di Jakarta saya tidak punya uang banyak saat itu, ya saya masih berusaha untuk menyambung hidup saya dan anak saya di Jakarta setelah terpisah dari suami saya yang ada di Manado, yaitu Jeffrey Ferdinand Wati, karena saat itu dia selalu menganiaya anak saya, tapi saya bawa anak saya supaya dia bebas beraktivitas bahkan sekolah di Jakarta. Dan puji Tuhan anak saya sekarang ini sudah menikah. Ada proses lagi yang Tuhan taruhkan pada saya lewat ujian di mana pasangannya. Saya tetap berdoa, bahkan saya tetap mendukung mereka di dalam usaha, di dalam doa saya berdoa untuk mereka. Walaupun orang lain mungkin mengatakan saya tidak beres dan saya begini begitu, tapi itulah saya alami dan saya harus kerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada saya, dan saya melihat tanda mujizat Tuhan selalu nyata bagi saya. 2017 anak saya boleh bertemu dengan ayah kandungnya di mana di Polda Semarang, ya, dan sampai saat ini ya saya tetap berdoa sekalipun ayah kandungnya sudah menikah, ya saat itu dia tugas di Polda Semarang, ya, dan saya tetap berdoa untuk
ya bapaknya dan istrinya dan keluarganya, supaya Tuhan juga tolong mereka. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya rencana Tuhan dalam kehidupan kami, manusia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kalau Tuhan yang membuka, tidak ada manusia satupun yang dapat menutupnya, karena Allah kita yang dahsyat luar biasa, yang berkarya, yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Ya puji nama Tuhan. Ya bapaknya Yosua itu bertugas di Polda Semarang, dan selanjutnya dia pindah di Mabes Polri sebagai kepala unit, ya. Dan akhirnya setelah itu dia bertugas lagi, pindah di Pekanbaru Riau, dan pindah lagi di Polda Surabaya, dan dia mencoba-coba menghindar, tidak mau bertanggung jawab penuh, dan laporan selalu ada masuk di Mabes Polri, baik itu di pengaduan Propam, bahkan di Bareskrim Siber, ada divisi Humas Mabes Polri, dan surat tembusan itu sampai ke Polda Metro Jaya, karena dia menghalangi saya supaya tidak boleh melapor karena laporan sudah banyak. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya hanya bertekuk lutut di kaki Tuhan, saya hanya berdoa, nyawa seluruh organ tubuh saya dan anak saya itu milik-Mu Tuhan. Kalau Engkau boleh kembalikan saya kembali normal, sehat, kuat, dan bahkan berat badan saya ini hampir 70. Saya juga kebingungan ya kalau mau cari baju ya, karena badan saya ini, baju saya sudah 2-3 XL ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya saya menikmati apa saja yang Tuhan berikan kepada saya menikmati dan mensyukuri dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Ya sekalipun saya seringkali ya membuat laporan itu karena beliau selalu melakukan hal-hal yang tidak baik kepada saya, dan saya selalu membuat laporan itu, baik itu di Facebook, di YouTube, baik pun itu di aplikasi HP saya, karena dari kantornya memberikan saya aplikasi Propam Presisi, jadi saya harus melapor setiap kejadian yang terjadi. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, ya kalau di dalam rumah tangga terjadi satu KDRT, tentunya kita harus melaporkan ya. Begitu juga kita harus taat kepada hukum, kita tunduk kepada atasan kita yaitu Allah kita yang hidup, karena Allah mencintai hukum. Begitu juga kita harus menghormati hukum yang ada di negeri kita Indonesia. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, karena ada penegak-penegak hukum yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan tugas-tugas hukum di negeri kita. Jadi kita harus menghormati, menghargai. Tapi kalau ada kesalahan yang kita alami seperti beliau lakukan kepada saya harus taat kepada hukum dan saya harus melaporkan. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, supaya tidak terjadi lebih fatal lagi. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, supaya ada perlindungan hukum, karena di negeri kita ini adalah hukum, ada undang-undang, ada hukum yang berlaku di negeri kita. Jadi kita harus hormati, hargai hukum yang berlaku di negeri kita Indonesia sambil kita berdoa. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga ya di sini Hizkia ini dia benar-benar disembuhkan oleh Tuhan, supaya dia harus bayar kebaikan Tuhan. Dengan cara apa? Dia harus menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Ya kita baca di Mazmur 107 ayat 17 sampai 21. Firman Allah katakan di situ, yang mana mereka yang sakit itu karena ulah perbuatan dosa yang mereka lakukan, dan mereka sampai masuk ke pintu gerbang maut, maka berseru-serulah mereka kepada Allah kita di dalam Yesus, sehingga firman Allah disampaikan, orang sakit itu menjadi sembuh. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Begitu juga Hizkia di sini ya. Kita lanjut lagi di sini, di mana